Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kita akan mempresentasikan tarekat Tijaniyah untuk tugas UTS Makbul Tarekat Mukarrarah 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah tarekat Tijaniyah, 2 perkembangan tarekat Tijaniyah, 3 amalan tarekat Tijaniyah. Langsung saja, sejarah tarekat Tijaniyah. Secara historis munculnya tarekat Tijaniyah tidak terlepas dari pendiri tarekat ini, yaitu Syekh Ahmad Tijani yang memiliki nama lengkap Abu Al-Abbas bin Muhammad bin Mukhtar At-Tijani. Lahir pada hari Kamis 13 Safar tahun 1950 Hijriah di Ain Mahdi atau disebut juga dengan Mahdawi di Sahara Timur Maroko. Sejak umur 7 tahun, Syekh Tijani sudah hafal Al-Quran. Selain itu, dia mempelajari ilmu-ilmu agama lainnya seperti ilmu usul furuk dan adab. Sehingga ketika umurnya menginjak dewasa, beliau sudah bisa mengajarkan ilmu-ilmu yang tersebut kepada orang lain. Ketika menginjak umur 21 tahun, Syekh Tijani mulai masuk dalam dunia sufi. Ketertarikannya dengan ilmu tasawuf membuat Syekh Tijani melakukan perjalanan menuju Fez, Maroko. Selama mendalami ilmu tasawuf, Syekh Tijani mengikuti atau belajar dalam tarekat Qadiriyah di Fez, tarekat Khalwatiyah, selanjutnya ada tarekat Nasiriyah dan tarekat Ahmad bin Al-Habib Muhammad. Selain singgah di Fez, Syekh Tijani juga singgah di kota-kota lain seperti Aljazair, Kairo, Mekah, Madinah. Dalam perjalanannya, Syekh Tijani juga bertemu dengan Syekh Mahmud Al-Kurdi Al-Watiyah dan Syekh Tijani Abdul Karim Al-Samaniyah, di mana semua tokoh dan tarekat-tarekatnya selama hidupnya Syekh Tijani sering melakukan ziarah kubur. Silaturahmi kepada para ulama dan juga para wali Allah yang ada pada zamannya, sehingga Syekh Tijani memiliki hubungan batin dengan para wali. Setelah melakukan perjalanan panjangnya, Syekh Tijani memperoleh ijazah dari guru-gurunya dan mengamalkannya dalam bentuk wirid-wirid disertai dengan memperbanyak ibadah sholat, saum, uzlah, dan menginjak umur 46 tahun, Syekh Tijani banyak mengalami khasyat. Syekh Tijani mendapat wirid khusus dari Rasulullah SAW ketika dalam kondisi terjaga atau sadar yang berisi perintah, yaitu berupa istighfar, salawat, dan kalimat tahlil. Peristiwa tersebut dalam riwayat dikenal dengan Al-Fathul Akbar yang memiliki 3 perintah, diantaranya 1. Meninggalkan semua wirid dan zikir yang diamalkan Syekh Tijani pada waktu itu. Dengan sabda Rasulullah kepada Syekh Tijani, tidak ada karunia bagi seorang makhluk pun dari guru tarekat atas kamu, akulah wasitoh dan akulah pembimbingmu yang sebenar-benarnya. Dan ditalkin wirid istighfar sebanyak 100 kali dan sholawat sebanyak 100 kali, kemudian oleh Rasulullah ditambahi hailalah la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Wirid tersebut menjadi cikal bakal dalam tarekat Tijaniyah yang dinamakan wirid lazim oleh jamaah tarekat Tijaniyah. Mentalkin zikir-zikir tersebut kepada umat Islam yang berminat sekalipun ia berdosa, di mana dalam wirid tersebut menjamin bahwa dengan mengamalkan wirid dengan melakukan pengampunan dosa akan mati husnul khotimah dan masuk surga tanpa hisab dan siksa neraka. Sejarah tarekat Tijaniyah. Sebelum mengembangkan tarekatnya, Syekh Tijani pernah menemui beberapa wali kutub, diantaranya Syekh Muhammad bin Hasan Al-Wanjali yang mengatakan kepada Syekh Tijani bahwa beliau akan menemukan kedudukannya sebagai Al-Qutub Al-Kabir dan beberapa tokoh yang lain, dan sampailah pada pertemuannya dengan Syekh Muhammad Al-Salman, seorang pendiri tarekat Samaniyah, yang mengatakan bahwa dalam ramalannya bahwa Syekh Tijani akan menjadi kutub yang terkenal, dan inilah yang menjadi dorongan bagi Syekh Tijani untuk mendirikan tarekat sendiri. Perkembangan tarekat Tijaniyah di beberapa negara. Tarekat Tijaniyah menyebar ke berbagai wilayah di dunia dalam kurun waktu yang singkat. Dari Maroko menyebar ke berbagai wilayah benua Afrika, antara lain Tunisia, Libya, Sudan, Mesir, Nigeria, Senegal, Afrika Selatan, Ghana, Mauritania, Mali, Pantai Gading, dan Burkina Faso. Tidak berhenti di benua Afrika, tarekat ini pun menyebar ke benua Eropa, utamanya di Albania dan Turki, di Asia termasuk Indonesia hingga di Amerika.
Tarekat Tijaniyah menyebar ke berbagai wilayah di dunia dalam kurun waktu yang singkat. Dari Maroko menyebar ke berbagai wilayah di benua Afrika, antara lain di Tunisia, Libya, Sudan, Mesir, Nigeria, Senegal, Afrika Selatan, Ghana, Mauritania, Burkina Faso. Penyebaran tarekat Tijaniyah di kawasan benua Amerika dimotori oleh para murid Syekh Hasan Cisi, yang merupakan cucu dari ulama tarekat Tijaniyah Syarikat Abdul Nias. Murid-murid Syekh Hasan Cisi kemudian mendirikan organisasi yang bernama The African American Islamic Institute. Perkembangan dalam tarekat Tijaniyah yang cukup fenomenal terjadi di Albania di tengah kuatnya kekuatan rezim komunis setelah Perang Dunia Kedua. Tarekat ini masih dapat bertahan setelah era komunis berakhir pada tahun 1990. Jemaah tarekat kembali bergeliat pada masa itu. Pemimpin tarekat Tijaniyah adalah Syekh Faik Bahoja Tarekat Tijaniyah masuk ke Albania hampir bersamaan dengan masuknya tarekat ini ke Indonesia, yakni sekitar 1920. Ulama yang membawa dan mengembangkan tarekat Tijaniyah di Albania adalah Syekh Haji Syah Muhammad Saban Effendi Homnori. Sahaban dikenal juga sebagai ulama ahli tauhid dan tasawuf di kalangan ulama dan para imam di kota. Amalan dan wirid tarekat Tijaniyah ada 3. Wirid lazimah, wirid wadiah, dan hailalah. Wirid lazimah, wirid ini terdiri dari 3 lafaz. Pertama istighfar, 2 selawat fatih, ketiga adalah lafaz tahlil. Zikir lazimah merupakan zikir yang wajib dibaca dalam tarekat Tijaniyah dengan pelaksanaan sebanyak 2 kali dalam 1 hari secara munfarid, dan pembacaannya tidak dikeraskan. Waktu untuk pelaksanaan yaitu pertama setelah sholat subuh dengan rentang waktu sebelum zuhur, kedua sholat asar dengan rentang waktu sampai habis waktu sholat isya. Jika zikir lazimah ini tidak dilakukan dengan alasan uzur, maka ikhwan wajib mengqadhanya. Wirid wadiah, wirid ini dilakukan sesudah sholat isya atau ba'da sholat maghrib, dibaca dengan jahar atau berjamaah. Wajib dilaksanakan jika terlewat wajib di pondok. Wirid wadiah ini terdiri dari istighfar wadiah yaitu astagfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum sebanyak 30 kali, sholat fatih sebanyak 50 kali, kalimat ikhlas tahlil 100 kali, dan sholawat Jawharatul Kamal 12 kali. Itu yang umum diamalkan di mayoritas negara. Sedangkan di bagian daerah selatan Sahara Timur yaitu istighfar wirid 100 kali, sholawat fatih 100 kali, kalimatul ikhlas 200 kali, dan sholawat Jawharatul Kamal 12 kali. Wirid yang dilaksanakan setiap hari Jumat adalah wirid hailalah, yang dilaksanakannya setelah ba'da asar sampai tenggelam matahari maghrib, baik secara munfarid atau berjamaah. Sangat dianjurkan untuk melaksanakan, namun jika terlewat tidak perlu diqadha. Wirid hailalah rukunnya 1, yakni membaca kalimatul ikhlas banyak minimal 1000 kali. Dan keterangan wiridnya, titik tekan dalam wirid lazimah adalah menumbuhkan rasa taubat dari murid sebagai makom pertama, sedangkan dalam wirid wadiah tujuannya adalah menumbuhkan rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dalam wirid hailalah diharapkan dari seorang murid dapat tumbuh tauhid zauqi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian presentasi saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.